Bayangkan jika semua yang Anda percayai tentang uang ternyata salah. Bagaimana jika saya katakan bahwa dalam waktu kurang dari 12 bulan, Anda bisa menghasilkan dalam 1 bulan apa yang biasanya membutuhkan 1 tahun penuh untuk dicapai? Kedengarannya mustahil, bukan? Saya juga berpikir begitu. Sampai saya mengalami transformasi itu sendiri. Rahasianya bukan bekerja lebih keras, melainkan memahami hukum-hukum tak terlihat yang mengatur uang dan kehidupan. Ketika saya memegang buku Think and Grow Rich, saya sedang berada di salah satu masa tersulit dalam hidup saya. Penghasilan saya hanya 40 juta rupiah per tahun dan saya memiliki utang 60 juta rupiah. Artinya meskipun saya menyerahkan setiap sen dari penghasilan saya selama 1,5 tahun, saya tetap hanya berada di titik nol. Rasanya seperti terjebak di lubang yang semakin dalam setiap bulannya. Pernahkah Anda merasakan hal yang sama? Bekerja keras tapi tidak pernah melihat hasil uang Anda. Seperti berlari di atas treadmill, Anda lelah, energi Anda habis, tetapi pada akhirnya tetap berada di tempat yang sama. Saat itu, saya tidak memiliki pendidikan formal, tidak memiliki ijazah, dan tidak memiliki rencana masa depan. Citra diri saya sangat kecil, sehingga saya percaya hidup saya hanya akan diisi dengan bertahan hidup dan membayar tagihan yang tertunda. Mungkin Anda juga pernah berpikir demikian, bahwa lahir dalam kondisi tertentu adalah hukuman dan tidak ada jalan keluar. Itulah yang ada di pikiran saya, sampai buku itu jatuh ke tangan saya. Dan percayalah, saya tidak langsung percaya begitu saja. Sebenarnya, ketika diberitahu bahwa saya bisa memiliki apa saja yang saya inginkan jika menerapkan prinsip-prinsip itu, reaksi pertama saya adalah meragukannya. Tetapi sesuatu yang menarik terjadi. Saya tidak percaya itu benar, namun saya percaya bahwa orang yang memberitahu saya benar-benar mempercayainya. Dan itu cukup untuk memberi saya secercah harapan. Saat itu, semua yang saya inginkan hanyalah uang. Saya berpikir, jika saya memiliki cukup, semua masalah saya akan hilang. Mungkin Anda juga berpikir begitu, bahwa jika memiliki 500.000 atau 1 juta rupiah lebih per bulan, hidup akan terasa lebih ringan. Tetapi kenyataannya, uang hanyalah cerminan dari sesuatu yang lebih besar. Saya belum mengetahuinya saat itu, hanya akan menyadarinya kemudian. Namun meski belum sepenuhnya mengerti, saya memutuskan untuk mengikuti apa yang tertulis, hampir seperti tindakan putus asa. Dan justru keputusasaan itulah yang membuka jalan bagi transformasi saya. Yang terjadi berikutnya begitu cepat, sehingga terasa mustahil. Dalam waktu kurang dari 12 bulan, penghasilan saya meningkat dari 40 juta rupiah per tahun menjadi 150 juta rupiah per bulan. Bayangkan sejenak jika itu terjadi pada Anda. Apa artinya menerima dalam 30 hari apa yang sebelumnya membutuhkan 1 tahun penuh untuk diperoleh? Bagaimana hal itu akan mengubah cara Anda merawat keluarga, bangun di pagi hari, atau melihat diri Anda di dunia? Saya tidak tiba-tiba menjadi lebih pintar, tidak memperoleh ijazah baru, dan tidak menemukan rahasia tersembunyi di brankas bank. Saya hanya mulai menerapkan beberapa hukum yang selalu ada, tetapi tidak pernah diajarkan kepada saya. Disinilah kebanyakan orang salah. Mereka percaya bahwa uang soal keberuntungan, koneksi, atau bekerja lebih lama. Tetapi pikirkan, berapa banyak orang yang Anda kenal bekerja hingga kelelahan dan tetap berada di minus? Berapa kali Anda sendiri percaya bahwa solusinya adalah mencari pekerjaan kedua, lembur, bekerja mati-matian, tetapi uang tetap tidak cukup? Sederhananya, ini bukan soal usaha fisik, tetapi arah pikir. Saya ingat malam-malam ketika saya tidak bisa tidur memikirkan tagihan tertunda, kreditor mengetuk pintu, takut tidak bisa mencukupi kebutuhan. Kekhawatiran semacam ini menguras energi dan membuat Anda terjebak dalam siklus tanpa akhir. Namun ketika saya mulai menerapkan ide-ide dari buku itu, saya menyadari bahwa perubahan tidak terjadi pertama kali di bank, melainkan di pikiran saya. Seolah-olah saya mengganti lensa buram dengan yang baru. Tiba-tiba saya mulai melihat kemungkinan yang selalu ada di depan mata, tetapi sebelumnya terlalu buta untuk menyadarinya. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa transisi ini bukan hanya finansial, tetapi juga emosional. Ketika saya melihat cek pertama dengan 150 juta rupiah
dalam 1 bulan, saya menangis. Bukan karena uang itu sendiri, tetapi karena bukti bahwa saya tidak terkutuk untuk hidup terbatas. Dan itulah yang ingin saya rasakan, Anda rasakan sekarang. Anda juga tidak terkutuk. Mungkin yang kurang hanyalah secercah keyakinan. Secercah keyakinan yang sama yang membuat saya percaya di awal, meskipun belum mengerti. Jika Anda bertanya apa keuntungan terbesar dari pengalaman ini, saya akan katakan, bukan uangnya, tetapi keyakinan bahwa saya bisa berubah. Penemuan ini menunjukkan bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang mampu mengubah seluruh realitas kita ketika kita memberi makan pikiran yang tepat dan mengikuti prinsip-prinsip yang telah terbukti. Sejak saat itu, hidup saya tidak pernah sama lagi. Ada sebuah hukum yang mengatur bagaimana uang datang kepada kita, dan hukum ini tidak pernah gagal. Ralph Waldo Emerson menyebutnya hukum kompensasi. Hukum ini menyatakan bahwa apa yang Anda terima dalam hidup sebanding langsung dengan 3 faktor. Pertama, kebutuhan akan apa yang Anda lakukan. Kedua, kemampuan Anda dalam melakukannya. Dan ketiga, tingkat kesulitan untuk menggantikan Anda. Terdengar sederhana, tetapi justru kesederhanaan inilah yang membuat banyak orang mengabaikannya. Kenyataannya, kebutuhan akan apa yang Anda lakukan sudah ada. Dunia selalu membutuhkan orang-orang yang menawarkan solusi, layanan, ide. Dan jika Anda memikirkannya dengan baik, kesulitan untuk digantikan juga tidak perlu menjadi fokus utama Anda pada awalnya, karena hal itu adalah konsekuensi dari faktor kedua, kemampuan Anda dalam melaksanakan pekerjaan itu. Disinilah letak rahasianya. Pikirkanlah bersama saya. Berapa banyak orang yang Anda kenal yang mengeluh tentang gaji, merasa tidak dihargai, tetapi tetap melakukan peran yang sama dengan cara yang sama selama bertahun-tahun. Mereka menunggu pengakuan tanpa pernah meningkatkan kemampuan mereka sendiri. Ini seperti mengharapkan buah yang berbeda dengan menanam benih yang sama setiap hari. Saya sendiri pernah jatuh ke dalam perangkap itu ketika saya percaya bahwa hanya upaya fisik yang cukup. Saya bekerja keras, memberikan yang terbaik, tetapi tetap terjebak pada level yang sama. Hanya ketika saya menyadari bahwa tuas sejati adalah mengembangkan keterampilan yang tidak bisa diambil orang lain dari saya, permainan mulai berubah. Dan di sini ada pertanyaan yang mungkin membuat Anda tidak nyaman. Seberapa besar usaha yang benar-benar Anda lakukan untuk menjadi lebih baik dalam apa yang Anda lakukan? Saya tidak berbicara tentang bekerja lebih banyak jam, tetapi tentang meningkatkan kompetensi Anda, membedakan diri, memberikan sesuatu yang hanya bisa dilakukan sedikit orang. Karena ketika Anda menjadi berharga, karena apa yang mampu Anda lakukan, pasar tidak punya pilihan selain memberi penghargaan kepada Anda. Uang tidak mengikuti mereka yang meminta, ia mengikuti mereka yang menjadi tak tergantikan. Saya ingat jelas ketika pertama kali menyadari hal ini. Saya berada dalam situasi di mana semua orang di sekitar saya hampir memiliki gaji yang sama, rutinitas yang sama, mimpi-mimpi kecil yang sama. Dan meskipun mereka mencoba, tidak ada prospek pertumbuhan. Lalu saya mulai belajar, melatih diri, memperdalam semua yang berkaitan dengan potensi manusia dan kemakmuran. Setiap hari yang saya dedikasikan untuk mengembangkan keterampilan saya merasa sedang membangun sebuah jembatan menuju sisi lain sungai, sisi kelimpahan. Dan ketika jembatan itu cukup kuat, uang mulai mengalir. Hal yang sama berlaku untuk Anda. Berapa kali Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang seolah memiliki pintu terbuka di mana-mana sementara yang lain terus mengetuk dengan wajah tertutup berulang kali? Jawabannya bukan pada keberuntungan, tetapi pada nilai yang dibawa setiap orang. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang secara konsisten berinvestasi dalam pengembangan profesional, mereka memiliki pendapatan hingga 5 kali lebih besar daripada mereka yang tetap pada level pembelajaran yang sama. Ini membuktikan bahwa hukum kompensasi bukan hanya filosofi tetapi pengamatan praktis. Ada hal lain yang jarang disadari orang. Ketika Anda semakin baik dalam apa yang Anda lakukan, bukan hanya uang yang muncul, tetapi juga rasa hormat, kesempatan, dan koneksi yang tepat. Orang-orang sukses tertarik pada mereka yang berkomitmen pada keunggulan. Sebaliknya, orang-orang biasa menjauh ketika mereka menyadari bahwa Anda tidak bermain dalam permainan yang sama dengan mereka.
Ini hampir seperti seleksi alam dalam dunia bisnis dan kehidupan. Saya ingat ketika saya diundang bekerja berdampingan dengan Sandy Gallagher. Dia adalah wanita yang sangat cemerlang, bertanggung jawab atas transaksi bernilai miliaran dolar di dunia korporat. Jika saya tidak meningkatkan level saya, jika saya tetap menjadi pria yang menukar jam kerja dengan sedikit upah, kesempatan ini tidak akan pernah muncul. Tetapi karena saya memutuskan untuk berinvestasi pada diri saya sendiri, saya siap ketika kesempatan itu datang. Inilah cara kerjanya. Pertama, Anda berkembang. Kemudian dunia memberi ruang untuk versi baru Anda. Mungkin sekarang Anda bertanya-tanya, apakah Anda benar-benar mampu melakukan lompatan ini? Dan jawaban saya adalah, tentu saja bisa. Anda sudah memiliki sebagian besar yang Anda butuhkan, hanya perlu mengarahkan energi Anda untuk mengembangkan keterampilan yang akan membuat Anda tak tergantikan. Ini membutuhkan disiplin, kesabaran, tetapi setiap langkah di jalan ini adalah batu bata tambahan dalam membangun kebebasan yang sangat Anda inginkan. Hukum kompensasi tidak gagal. Ia memberi penghargaan sesuai dengan seberapa berharga Anda menjadi. Jadi tanyakan pada diri Anda, siapa yang sedang Anda jadikan hari ini? Karena jawaban inilah yang akan menentukan seberapa banyak uang, kelimpahan, dan pencapaian yang akan masuk ke dalam hidup Anda besok. Ada hanya 3 cara untuk menghasilkan uang, dan sangat mengejutkan bagaimana hampir seluruh populasi terjebak pada yang paling buruk tanpa menyadarinya. Cara pertama adalah yang digunakan oleh mayoritas besar, sekitar 96% orang, yaitu menukar waktu dengan uang. Ini adalah model klasik pekerjaan. Anda dibayar per jam, per hari, atau per bulan, tetapi hanya menerima pembayaran selama Anda hadir. Ini adalah jalan yang paling terbatas, karena ada batas yang tidak bisa dilewati, waktu. Tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, jam dalam sehari tetap sama untuk semua orang. Dan ketika waktu itu habis, penghasilan Anda pun habis. Itulah sebabnya begitu banyak orang hidup kelelahan, berlari ke sana kemari, mencoba menambah jam kerja tambahan, tetapi tidak pernah bisa mencapai kebebasan. Berapa kali Anda berpikir, jika saya memiliki lebih banyak waktu, mungkin saya bisa menghasilkan lebih banyak uang? Nah, disitulah perangkapnya, karena waktu adalah sumber daya yang tidak pernah bisa diperbanyak. Cara kedua adalah menginvestasikan uang untuk menghasilkan uang. Jalan ini diikuti oleh sebagian kecil orang, hanya sekitar 3% dari populasi. Ini adalah strategi yang luar biasa ketika dikuasai, tetapi berbahaya bagi mereka yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sebagian besar orang yang mencoba jalur ini akhirnya kalah, karena menempatkan sumber daya tanpa pengetahuan, tanpa perencanaan, dan seringkali dipandu oleh terburu-buru atau keserakahan. Dan ketika mereka kalah, mereka menyerah sepenuhnya, percaya bahwa investasi tidak berhasil. Ini seperti menyerahkan tabungan Anda pada permainan yang hasilnya tidak Anda pahami. Oleh karena itu, meskipun model ini kuat, bukan untuk semua orang. Lalu ada cara ketiga yang benar-benar menjadi pembeda. Hanya 1% dari populasi yang benar-benar hidup dengan cara ini. Tetapi kelompok ini menguasai 96% dari seluruh uang yang beredar. Mereka tidak menukar waktu dengan uang, juga tidak hanya bergantung pada investasi jumlah besar. Mereka menciptakan berbagai sumber penghasilan. Inilah kuncinya. Ini memungkinkan uang terus mengalir bahkan ketika Anda tidur, bepergian, atau menghabiskan waktu untuk aktivitas lain. Ini adalah kemungkinan untuk membangun sistem yang bekerja untuk Anda, alih-alih bergantung sepenuhnya pada tenaga fisik Anda. Saya sendiri membutuhkan waktu untuk memahami ini. Saya tumbuh dengan keyakinan bahwa untuk menghasilkan lebih banyak, saya harus lebih pintar atau lebih berpendidikan. Tetapi ketika saya menyadari bahwa beberapa orang terkaya bukanlah yang paling cerdas, saya mengerti bahwa masalahnya berbeda. Saya sudah menghasilkan lebih dari $1 juta Amerika per tahun ketika akhirnya berhenti untuk menganalisis apa yang telah saya lakukan. Dan saya menyadari bahwa tanpa disadari, saya telah masuk ke model ketiga. Saya bukan jenius, tidak memiliki pendidikan tinggi yang canggih, tetapi saya telah belajar menggandakan penghasilan saya dengan menciptakan berbagai sumber yang bekerja secara bersamaan. Sekarang, pikirkan tentang hidup Anda.
Pernahkah Anda bertanya mengapa Anda masih tergantung pada satu gaji, satu klien, satu aliran pendapatan? Ini seperti memiliki hanya satu keran untuk mengisi seluruh penampungan. Jika keran itu tertutup, Anda tidak memiliki apa-apa. Tetapi bayangkan memiliki 5, 10, atau 20 keran yang terbuka sekaligus. Beberapa mengalirkan lebih banyak air, yang lain lebih sedikit. Tetapi semuanya berkontribusi untuk mengisi penampungan Anda. Inilah kekuatan dari berbagai sumber penghasilan. Yang paling menarik adalah membangun sumber-sumber ini tidak pernah semudah sekarang. Dengan internet, sumber daya digital, dan peluang bisnis global, siapapun bisa membangun sistem yang menghasilkan uang tanpa harus hadir secara fisik sepanjang waktu. Ini bukan berarti mudah atau instan, tetapi berarti mungkin bagi siapa saja yang bersedia belajar. Ketika saya memikirkan model pertama, saya melihat orang-orang terjebak dalam siklus yang sama. Bangun pagi, bekerja sepanjang hari, pulang kelelahan, dan di akhir bulan masih merasa tidak cukup. Model kedua membutuhkan pengetahuan khusus yang banyak orang tidak miliki. Tetapi model ketiga adalah tempat kebebasan sejati dimulai. Ini membutuhkan visi, disiplin, tetapi tidak bergantung pada waktu terbatas atau kekayaan besar untuk memulai. Itu hanya membutuhkan perubahan pola pikir, melihat bahwa Anda tidak harus puas dengan hanya satu sumber. Saya mengajukan pertanyaan langsung, apa yang akan terjadi jika Anda hanya membuat satu sumber pendapatan baru, meskipun kecil, di samping apa yang sudah Anda lakukan hari ini? Bayangkan sekitar 300, 500, $1.000 Amerika tambahan masuk setiap bulan, tanpa bergantung pada jam kerja lebih banyak. Seberapa besar itu akan mengubah hidup Anda? Sekarang bayangkan menggandakannya melalui berbagai sumber. Beginilah cara Anda mengambil langkah pertama untuk mengubah gaji tahunan menjadi gaji bulanan. Ini bukan sulap, bukan keberuntungan, melainkan penerapan strategi yang benar, yang hampir tidak diketahui orang, tetapi selalu diterapkan oleh mereka yang berhasil. Orang-orang kaya sejati tidak pernah mengandalkan satu sumber penghasilan saja. Ini bukan kebetulan, melainkan pola. Mereka memahami bahwa jika Anda hanya bergantung pada satu aliran pendapatan, Anda rentan karena cukup satu pemotongan, krisis, pemecatan, atau kejadian tak terduga untuk membuat seluruh penghidupan Anda hilang. Sekarang ketika Anda memiliki beberapa sumber pendapatan yang berjalan bersamaan, keamanan meningkat dan pertumbuhan menjadi tak terelakkan. Penting untuk memahami bahwa memiliki banyak sumber pendapatan bukan berarti memiliki banyak pekerjaan. Memiliki 2 atau 3 pekerjaan sekaligus hanya menambah kelelahan dan membatasi hidup Anda lebih jauh, karena tetap saja Anda menukar waktu dengan uang. Rahasianya adalah menciptakan sistem mandiri yang tetap berjalan meskipun Anda tidak hadir. Bayangkan memiliki penghasilan tambahan $500 Amerika setiap bulan masuk ke rekening Anda. Bagi sebagian orang, itu berarti bisa melunasi utang, menyediakan makanan lebih baik di meja, berinvestasi pada pendidikan, atau sekadar bernapas lega di akhir bulan. Sekarang bayangkan jika bukan 1, melainkan 5 sumber seperti ini. Kita berbicara tentang $2.500 tambahan setiap bulan tanpa bergantung pada usaha fisik yang sama yang sudah menguras energi Anda sekarang. Dan seiring waktu, jika salah satu sumber itu tumbuh hingga menghasilkan tidak 500, tetapi $3.000 Amerika sendiri, hidup Anda akan berubah total. Inilah kekuatan mendiversifikasi pendapatan. Saya jelas ingat saat pertama kali mulai membangun ini dalam hidup saya sendiri. Saya memiliki bisnis pertama saya, tetapi tidak lama kemudian saya menyadari bahwa saya tidak bisa menaruh semua harapan pada satu kegiatan saja. Maka saya mulai menciptakan cara lain untuk menghasilkan uang, beberapa kecil, beberapa lebih besar, tetapi semuanya penting. Seiring waktu saya menyadari bahwa tidak perlu setiap sumber itu besar. Beberapa menghasilkan sedikit, beberapa banyak, tetapi jika dijumlahkan membentuk aliran yang konstan yang terus tumbuh. Seperti memiliki beberapa sungai mengalir ke laut yang sama. Keindahan konsep ini adalah sekarang dapat diakses oleh siapa saja. Internet membuka dunia kemungkinan. Anda bisa membangun bisnis digital, berinvestasi pada model yang bisa diperluas, menciptakan produk yang berjalan sendiri, bergabung dengan jaringan yang memungkinkan ekspansi global.
Apa yang dulu tampak sebagai hak istimewa para pengusaha besar, sekarang bisa dilakukan dari sofa rumah Anda, selama Anda memiliki disiplin dan visi. Ini bukan soal bekerja lebih keras, tetapi bekerja dengan cerdas. Dan ada pertanyaan penting yang harus Anda tanyakan pada diri sendiri. Mengapa Anda terus mengandalkan satu sumber saja? Apa yang menghentikan Anda membuka pintu baru? Takut gagal? Percaya itu tidak akan berhasil? Atau berpikir hanya orang istimewa yang bisa melakukannya? Semua itu hanyalah alasan yang memelihara siklus keterbatasan yang sama. Kenyataannya, siapapun bisa mengambil langkah pertama, meski kecil. Mungkin Anda mulai dengan sesuatu yang sederhana, yang hanya menghasilkan beberapa puluh dolar per bulan. Tetapi sumber kecil itu adalah awal dari jaringan yang bisa mengubah hidup Anda sepenuhnya. Beginilah cara orang biasa membangun kekayaan. Bukan dengan mencoba membuat satu gaji ajaib meledak dalam semalam, tetapi dengan mengumpulkan beberapa sumber yang bersama-sama menciptakan stabilitas dan kebebasan. Dan ketika Anda menyadari bahwa bahkan saat tidur uang tetap masuk, ada sesuatu yang berubah dalam diri Anda. Anda mulai memahami bahwa uang tidak harus menjadi musuh yang melarikan diri dari tangan Anda, tetapi bisa menjadi sekutu tetap, datang dari tempat yang sebelumnya tidak pernah Anda bayangkan. Inilah permainan orang kaya, bukan karena mereka lahir berbeda, tetapi karena mereka memutuskan berpikir berbeda. Mereka memahami bahwa mendiversifikasi adalah sinonim dari kebebasan. Anda bisa tetap mengandalkan satu penghasilan dan berharap itu bertahan, atau mulai menanam benih baru sekarang yang dalam waktu singkat akan berubah menjadi pohon yang terus berbuah. Dan ketika Anda mulai memetik hasilnya, Anda akan menyadari bahwa tidak akan pernah mau hidup hanya tergantung pada satu sumber lagi. Dunia tempat kita hidup sekarang berbeda dari 20, 30, atau 50 tahun lalu. Perubahan terjadi dengan kecepatan yang menakutkan, dan mereka yang bersikeras mempertahankan keyakinan lama tertinggal tanpa menyadarinya. Alvin Toffler berkata bahwa buta huruf di abad 21 bukanlah mereka yang tidak bisa membaca atau menulis, tetapi mereka yang tidak bisa belajar, melupakan, dan belajar kembali. Kata-kata itu meninggalkan kesan mendalam pada saya, karena saya sendiri harus melepaskan semua keyakinan saya tentang uang, pekerjaan, dan kesuksesan agar bisa berkembang. Kenyataannya, apa yang berhasil di masa lalu seringkali tidak lagi relevan untuk masa kini dan hampir tidak pernah untuk masa depan. Pikirkan sejenak. Berapa banyak orang yang Anda kenal masih percaya bahwa satu-satunya cara untuk merasa aman adalah memiliki pekerjaan tetap, bekerja selama 40 tahun, pensiun, dan hidup dari apa yang disediakan pemerintah. Pola pikir ini dijual sebagai kebenaran mutlak selama puluhan tahun, tetapi sekarang menjadi salah satu jebakan terbesar. Pasar kerja berubah, teknologi berubah, ekonomi berubah, tetapi banyak orang masih berusaha menyesuaikan diri dengan model yang sudah tidak ada. Itu seperti bersikeras menggunakan peta lama untuk berjalan di kota yang telah sepenuhnya berubah. Saya harus mengalaminya sendiri. Selama bertahun-tahun saya percaya bahwa jika saya bekerja lebih keras, memberikan semua kemampuan saya dalam pekerjaan, hidup akan berubah. Namun usaha saja tidak cukup ketika arah yang diambil salah. Sungguh sulit menyadari bahwa saya sedang mengikuti jalan yang tidak akan membawa saya ke tujuan yang saya inginkan. Mungkin Anda pun sedang mengalami hal yang sama sekarang, bekerja semakin keras, tetapi tetap merasa terjebak. Statistik menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Lebih dari 70% orang mengakui tidak puas dengan kehidupan finansial mereka. Mereka menanggung beban utang, takut tidak bisa mempertahankan standar hidup minimum, dan terus merasa bahwa uang tidak pernah cukup. Angka ini tidak hanya menunjukkan kegagalan individu, tetapi juga kolektif. Karena jutaan orang masih bergantung pada konsep lama yang sudah tidak berfungsi. Dan pertanyaan besarnya adalah, sampai kapan Anda akan terus mencoba menyelesaikan masalah baru dengan solusi lama? Ketika Anda memahami bahwa dunia telah menyusut, bahwa batas-batas telah terbuka, dan bahwa hari ini memungkinkan melakukan bisnis secara global tanpa meninggalkan rumah, sesuatu akan berubah dalam pikiran Anda. Saya sendiri mulai melihat peluang di tempat yang sebelumnya tidak pernah saya pertimbangkan. Internet memungkinkan menciptakan koneksi, produk, layanan,
dan sumber pendapatan yang menjangkau orang di seluruh penjuru dunia. Inilah realitas baru. Namun kebanyakan orang masih hidup seolah-olah terjebak di desa kecil, terbatas pada satu ruang dan satu jenis sumber daya. Ketahanan untuk berubah ini digerakkan oleh rasa takut. Takut kehilangan sedikit yang dimiliki, takut gagal, takut terlihat naif. Ironisnya, justru ketakutan itulah yang membuat banyak orang tetap berada di tempat yang sama. Pernahkah Anda menyadari bahwa ketidakamanan sering membuat Anda menempel pada hal-hal yang tidak nyaman hanya karena familiar? Berapa banyak orang yang tetap berada di pekerjaan yang mereka benci karena percaya bahwa mereka tidak punya pilihan? Berapa banyak yang terus mengulangi kebiasaan yang tidak membuahkan hasil karena mereka meyakini bahwa mereka tidak bisa melakukan hal lain? Baru ketika saya memutuskan untuk belajar kembali, saya mulai benar-benar hidup. Saya harus melepaskan keyakinan bahwa uang hanya datang dari kerja fisik, harus meninggalkan gagasan bahwa keamanan berada pada satu pekerjaan saja, harus mempertanyakan semua yang diajarkan tentang kekayaan. Dan setiap kali saya melupakan keyakinan lama, saya belajar keterampilan baru. Proses ini tidak hanya mengubah finansial saya, tetapi juga membebaskan secara emosional. Karena penjara terbesar bukanlah kurangnya uang, tetapi keyakinan bahwa Anda tidak bisa berubah. Dunia telah berbeda dan akan terus berubah lebih cepat lagi. Masalahnya bukan apakah Anda ingin ikut dalam perubahan ini atau tidak, tetapi kenyataannya Anda sudah berada di dalamnya. Satu-satunya pilihan yang Anda miliki adalah menyesuaikan diri atau menolak. Jika menolak, Anda akan semakin merasa tercekik, terjebak dalam situasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Anda. Tetapi jika memilih menyesuaikan diri, membuka diri untuk belajar hal baru, dan meninggalkan yang tidak berguna lagi, Anda akan menemukan bahwa hari ini ada lebih banyak peluang daripada di masa manapun dalam sejarah. Inilah kenyataan yang sedikit orang terima. Bukan dunia yang harus berhenti berubah agar Anda merasa aman. Andalah yang harus berubah bersamanya untuk meraih kebebasan yang Anda inginkan. Yang perlu Anda simpan dari semua yang saya bagikan di sini adalah bahwa perubahan sejati terjadi ketika Anda memutuskan mengambil kendali atas pikiran dan sumber pendapatan Anda. Bukan tentang bekerja lebih keras, tetapi bekerja dengan cara berbeda, menciptakan kemungkinan baru, dan membiarkan uang mengalir dari berbagai arah sekaligus. Inilah titik yang bisa mengubah hidup Anda sepenuhnya. Dan jika Anda merasakan bahwa konten ini masuk akal bagi Anda, ketahuilah bahwa langkah berikutnya sudah ada di depan Anda. Video berikutnya yang muncul di layar akan membawa Anda naik satu tangga lagi dalam evolusi kebijaksanaan Anda, dan berkomitmen padanya akan membuat Anda setidaknya 1% lebih baik dari diri Anda sekarang. Terima kasih telah bersama saya hari ini, dan ketahuilah bahwa saya akan menunggu Anda di video berikutnya.